Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik lagi yang katanya sih sedang viral gitu ya. Apa itu? Katanya ada seorang anak muda, ya mungkin nggak terlalu muda sih ya. Seorang presenter gitu ya. Dulu pernah jadi VJ, video jockey. Pernah jadi VJ-nya MTV. Saya nggak usah sebut lah namanya. Anda mungkin sudah tahu gitu siapa yang saya maksud gitu ya. Apa yang membuat heboh dari video terakhir, mungkin bukan terakhir ya, yang terakhir yang menjadi viral maksud saya, yaitu bekas presenter ini, saya nggak tahu rasanya sekarang apakah masih jadi presenter atau tepat ya saya bilang mantan atau bekas presenter ya, berkata bahwa ada unclean spirits, roh-roh kotor gitu ya, atau roh-roh mungkin roh jahat ya, unclean spirit di dalam patung-patung orang Katolik. Kaget juga gitu ya. Saya mau cari videonya, cuman saya malas gitu ya. Udahlah, saya anggap saja yang saya dengar, yang saya baca benar begitu. Ya, mungkin saja nggak benar. Tapi kalau sampai benar dia katakan ada unclean spirit di patung-patung orang Katolik, sangat disayangkan. Presenter ini atau mantan presenter ini juga kadang saya lihat di beberapa video singkatnya yang pernah dikirim oleh beberapa teman saya, suka mewawancarai beberapa pendeta, kadang-kadang dia juga mewawancarai beberapa jemaat. Pernah dia berkali-kali membahas mengenai persepuluhan, tapi dengan pengertian yang dangkal. Malah menurut saya, ketika dia membahas mengenai persembahan persepuluhan, punya tendensi malah menyesatkan umat. Apalagi kalau benar terakhir ini dia bilang bahwa di patung orang-orang Katolik ada unclean spirit, roh-roh kotor. Tapi sebelum saya masuk sana, saya bahas dulu ya mengenai patung dan hubungannya dengan apa yang dia katakan unclean spirit. Jadi begini, kalau di agama-agama suku atau apa gitu ya, yang memang dia membuat patung dan patung itu disembah, dan kadang patung itu tanda kutip diisi dengan roh tertentu, ialah bahwa patung atau benda berwujud patung itu berisikan roh kotor, unclean spirit, bahkan roh jahat. Nah, menariknya, saya ada cerita mengenai patung-patung yang seperti ini yang biasa di kalangan orang Kristen disebut barang-barang tumpas. Barang-barang tumpas. Jadi ceritanya ada satu atau dua pendeta lah, saya juga nggak usah sebut namanya ya, yang paling suka memerangi barang-barang tumpas ini. Jadi kalau ada jemaatnya yang dia ketahui di rumahnya ada patung tertentu, langsung divonis sama dia, Anda menyimpan barang tumpah, serahkan ke saya hancurkan. Nah, biasanya jemaat yang mungkin percaya sama bapak atau ibu pendeta ini, tanpa dia periksa dulu, dia serahkan itu barang tumpas. Misalnya, di rumahnya ternyata dia dapat patung yang berbentuk naga dari orang tuanya. Ya, padahal itu benda antik sebenarnya. Tapi divonis karena itu bentuknya naga, itu barang tumpas. Ada roh jahatnya. Harus diserahkan ke saya hancurkan dalam nama Tuhan Yesus, kira-kira gitu ya. Nah, akhirnya diserahkan gitu ya. Tapi beberapa lama kemudian diketahui bahwa barang tumpas yang diberikan kepada pendeta itu untuk ditumpas, untuk dihancurkan gitu ya,
ternyata dijual gitu ya ke pasar barang antik. Jadi pendeta itu mengambil keuntungan dari barang-barang yang dianggap barang tumpas, bukan untuk dihancurkan, bahkan untuk dijual, uangnya untuk dia sendiri. Kemudian apa lagi? Dikatakan juga jika Anda punya kaos baju yang ada gambar naganya, itu barang tumpas, ada roh jahat di dalam naga itu. Diserahkannya lagi. Gitu ya. Saya kasih tahu ya, jika ada di antara Anda yang punya patung naga, yang punya tadi kaos ada naganya gitu ya. Oke lah, kita nggak usah bilang patung naga lah ya, kaos naga gitu ya. Daripada dikasih ke pendeta itu, kasih ke saya aja. Saya pakai ya. Karena yang namanya kaos yang ada gambar naganya itu hasil cuman cetakan. Kok Anda percaya ada roh jahat di dalam kaos yang ada gambar naga? Beda ya kalau patung naga, kita harus selidiki asal-usulnya gitu ya. Itu cuman kaos gitu. Oke? Nah, ada lagi cerita. Kira-kira 20 tahun yang lalu, ketika saya ada rezeki, saya renovasi rumah saya rubah pagarnya, kemudian saya pasang beberapa ukiran yang saya beli dari Bali. Saya suruh orangnya itu kirim ke Jakarta. Ukirannya itu ada 2 ukiran orang yang main suling dan satu lagi orang yang main gendang. Kan lucu ya? 2 lagi patung Ganesha. Nah, Ganesha kita tahu adalah dianggap oleh orang Hindu itu adalah salah satu dewanya, dewa ilmu pengetahuan. Saya taruh di pagar saya patung orang yang main suling, orang yang main gendang, dan 2 patung Ganesha. Kemudian ada teman-teman saya orang Kristen menasehati saya, Chandra, kamu nggak salah taruh patung Ganesha di pagar kamu. Kenapa memangnya? Ini kan patung dewanya orang Hindu. Ya, tapi saya tidak menyembah Ganeshanya. Saya menghargai itu hasil karya seni. So what? Wah, ini ada, ya kayak tadi gitu, sok tahu ada unclean spiritnya. Tahu dari mana kamu, saya bilang. Nah, kalau yang meniup seluring atau yang main gendang ada unclean spiritnya. Oh, itu enggak. Tapi kenapa yang ada Ganeshanya kamu bilang ada unclean spiritnya? Ya karena itu berupa wujudnya dewa orang Hindu. Oh, nggak ada masalah buat saya. Sebaiknya diganti lah. Tidak akan saya ganti. Sampai sekarang patung itu masih ada. Jadi kalau Anda ke rumah saya, Anda bisa lihat tuh 2 patung Ganesha di pagar saya. Kemudian ada juga ukiran pohon pisang. Lah orang nggak komentar itu sama ukiran pohon pisang, sama ukiran yang orang main seruling sama yang main gendang gitu ya. Cuman ketika melihat patung Ganesha dia bilang nih ada unclean spirit. Dari mana? Itu hasil karya seni. Kecuali ketika dibuat itu sama pengrajinnya itu ada satu ritual yang kita nggak tahu. Tapi itu memang ketika saya datang itu sedang dibuat, tidak ada ritual-ritualnya, itu benar-benar karya seni. Kenapa harus paranoid? Oke? Nah, kembali lagi ke patung-patung orang Katolik. Saya tidak melihat orang Katolik itu menyembah patung, misalnya patung Bunda Maria. Ya, dan saya juga nggak setuju kalau di dalam patung Bunda Maria yang ada di beberapa gereja Katolik dianggap sebagai misalnya barang tumpas yang harus dihancurkan karena di dalamnya ada unclean spirit. Anda tahu dari mana? Menurut saya itu patung karya seni, patung keramika atau patung porselen kah? Yang tidak ada, saya yakin sekali ya, ketika dibuatnya itu diisi gitu sama roh-roh yang jahat, roh-roh itu jauh banget gitu. Ya. Dan teman-teman saya yang Katolik juga tidak menyembah patung Maria. Tapi Pak, kenapa mereka harus ada patung Maria di gerejanya? Nggak masalah tuh buat saya. Ya, kemudian kenapa salibnya orang Katolik di situ masih ada Tuhan Yesus yang bergelantungan di sana?
Kalau patung orang Kristen kan bersih, cuman salibnya aja, nggak ada Tuhan Yesusnya. Saya nggak melihat sesuatu yang signifikan yang untuk didiskusikan gitu. Ya kan? Memang kalau ada patung di situ, salib yang di situnya masih ada tubuh Yesus gitu ya. Terus Anda jadi alergi. Saya melihat, kalau saya ya, itu sebuah karya seni. Kemudian kalau Anda, bilang itu ada unclean spiritnya, Pak. Karena berbentuk itu Tuhan Yesus, tapi ya itu menurut saya terlalu mengada-ngada gitu ya. Kemudian tadi patung Bunda Maria yang ada di gereja-gereja Katolik juga dibilang ada unclean spirit. Bahkan ada rohaniawan tertentu bilang ada jin kafir katanya di dalamnya. Ini kan lucu banget gitu ya. Apalagi ini presenternya ini orang Kristen pula gitu. Kok bisa-bisa bilang juga ada unclean spirit gitu. Ya menurut saya sudah kebablasan gitu ya. Saya kok percaya bahwa orang Katolik itu tidak menyembah patung Bunda Maria. Kenapa ada patungnya? Udahlah, panjang ceritanya. Saya cuma bikin sederhana saja. Mereka merasa mereka harus menghargai Bunda Maria. Dan salah satunya ya direfleksikan dengan patung Bunda Maria itu. Karena dia menghargai Bunda Maria yang katanya sudah mengandung Tuhan Yesus. Bagi saya sah saja gitu. Mereka tidak berdoa ke patung Bunda Maria kok. Tetap mereka berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya kenapa kita harus, bukan kita sih ya. Saya sih nggak bilang gitu ya. Kenapa ini presenter ini bilang ada unclean spirit di patung itu? Itu terlalu jauh. Jadi intinya adalah begini. Kita tidak bisa bilang sesuatu patung ya itu berisikan unclean spirit. Saya kasih contoh ya. Ini ada patung yang menurut saya mengandung nilai seni lucu yang saya beli ketika saya berwisata ke Thailand. Anda mau bilang patung ini ada unclean spiritnya? Ya Anda orang paling bodoh kalau Anda bilang ini ada rohnya di dalamnya. Ini adalah karya seni, ya. Jadi kalau Anda bilang Pak Chandra itu punya patung dari Thailand yang isinya ada unclean spirit, ya itu namanya Anda wawasannya tuh masih dangkal, ya. Jadi sekali lagi, kecuali Anda tahu, benar-benar tahu bahwa misalnya patung ini ketika dibuat dengan ritual tertentu, ya, ini kan barang yang diproduksi massal untuk kenang-kenangan turis yang ke Thailand, ya. Tujuannya ya untuk cindera mata, ya. Beda kalau patung ini ketika dibuatnya dengan ritual tertentu, bisa saja Anda bilang ada unclean spirit. Tapi patung tadi itu dijual umum, ya, diproduksi massal. Bahkan mungkin saja itu bukan produksi di Thailand, produksi mungkin di China. Yang terima orderan tolong buat yang seperti ini rupanya. Diproduksi massal, dikirim ke Thailand untuk dijual kepada para turis. Kenapa Anda bisa bilang gara-gara patung itu agak seram gitu ya, Anda bilang ada unclean spiritnya? Oke? Jadi saran saya cerdaslah dikit ya ketika Anda memberikan komentar ya. Kalau Anda tidak benar-benar tahu, jangan sembarang menuduh sesuatu patung itu ada unclean spiritnya. Ya, serahkan kepada saya. Ya, nanti saya hancurkan. Nggak taunya dijual ke pasar barang antik. Oke? Jadi itu saja yang mau saya sharing karena ini sangat mengganggu saya bahwa ada seseorang Kristen yang bilang di patungnya orang Katoliknya orang Kristen ini yang presenter gitu ya. Saya nggak tahu apakah dia masih orang Kristen atau enggak, saya nggak tahu. Katanya ada unclean spirit gitu ya di patung orang Katolik. Itu ngaco menurut saya. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.